bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, buat hari yang Kau beri Yesus. Oh, kami ingin menikmati hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus penuhi kami, penuhi hati kami Yesus. Lebayai shikelebelei yabai, oh Lord Yesus, hadirlah di tempat ini Tuhan. Lelelelele Yesus, ya balishay da 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 da. Oh, kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu Bapa. Ridebelelele yesha, oh Lord, belele yemelabashe labelelelelele. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Kami memanggil-Mu Bapa. Lelelelelele. Hari yang baru bersama-Mu, hari yang hebat bersama-Mu Tuhan. Lelelele. Oh Bapa, oh Lord Yesus. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu Bapa. Ya Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, hari yang hebat, karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di dalam hati kami, Roh Kudus ada. Kami boleh merasakan Tuhan sukacita pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima sembah dan puji kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Yes. Mari berikan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Puji Dia, Allah yang hebat. Puji Dia, Allah yang hebat. Yes Lord.
setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib
rebele yadanishi. Be lifted higher. Engkau ditinggikan ya Tuhan. Engkau selalu kami tinggikan Bapa. Tiada Allah selain Engkau. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu luar biasa buat setiap kami. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari yang luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan pernikahan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Ada pembaharuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menyertai hati kami, hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Yesus Tuhan.
buat setiap berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan. Engkau kuduskan Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Kau Allah yang besar yang selalu kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Masa pagi periode 2 akan dimulai besok Senin tanggal 15 Februari 2021 hingga Kamis setiap jam 6 hingga 7 pagi di aplikasi Zoom. Mari bersama kita berdoa merasakan lawatan Tuhan. Sisi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat tetap mengikuti disi-disi yang ada berikut ini. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, come and join us di M-Online Service Special Event Valentine's Day dengan tema Unconditional Love di live streaming via aplikasi Zoom Jumat 19 Februari pukul 6.30 malam dengan pembicara Pendeta Marunjahan Sijabat. See you guys! Online service hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Channel Veronica. Shalom teman-teman, hari ini ibadah kami akan dimulai jam 4 sore. Kita akan beribadah spesial Hari Kasih Sayang loh. Ingat ya, jam 4 sore di link Zoom berikut ini. Sampai ketemu nanti ya. Bye-bye, God bless you all. Demikian HCC News untuk pekan ini. Kami semua pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan HCC yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali walaupun masih di dalam ibadah live streaming pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Lo Henry yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan lebih dalam daripada firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara rekan-rekan untuk berdoa lebih dulu mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, dan biarkan pada fellowship persekutuan ibadah pada hari ini, kiranya Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru,
Engkau membuka hati kami, Engkau melembutkan hati kami, sehingga setiap firman yang kami boleh belajari bersama-sama, kami boleh dengar bersama-sama, ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kesegaran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka saya percaya bahwa kekristenan berbicara tentang kehidupan. Kekristenan tidak berbicara tentang hanya seperangkat kepercayaan ataupun filosofi ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di dalam gedung gereja, tapi saya percaya bahwa kekristenan berbicara tentang kehidupan. Apa yang dimaksud ketika Alkitab berbicara kekristenan adalah kehidupan, buat saya adalah yang pertama, bahwa berarti kekristenan berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Berbicara tentang bagaimana kita menjalani 24 jam dalam satu hari, 60 menit di dalam 1 jam, dan 60 detik di dalam 1 menit. Artinya tidak ada satupun atau tidak ada 1 detik pun dalam kehidupan kita yang kita tidak sebut sebagai kekristenan. Yang kedua, ketika saya merenungkan apa arti kekristenan sebagai kehidupan, maka sama seperti halnya dengan kehidupan itu diawali dengan start, dengan kelahiran, dan dalam kehidupan kita bisa mengalami kelemahan atau sakit penyakit, dan di dalam kehidupan pasti kita juga terkadang mengalami ending, dan pasti ending yaitu kematian. Maka di dalam kekristenan, dalam kehidupan kekristenan, kita juga bisa melihat itu. Bahwa kekristenan memiliki start, memiliki permulaan yang disebut juga sebagai born again, sebagai lahir baru. Dan kekristenan juga kalau kita bisa melihat kehidupan dalam kekristenan juga bisa mengalami sakit penyakit. Bisa mengalami kelemahan dan bisa juga mengalami sebagai kematian. Oleh karena itu penting bagi setiap kita, orang percaya sebagai murid-murid Kristus untuk memperhatikan kehidupan kekristenan kita. Apalagi di saat kehidupan kekristenan kita mungkin mengalami kelemahan atau mengalami sakit penyakit, maka kita harus dengan serius memperhatikan kondisi kita. Sebab sakit penyakit dan kelemahan ini kalau dibiarkan, Bapak Ibu saudara, bisa mengalami atau bisa berujung kepada kematian. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara bagaimana kita bisa mengalami sebuah kesehatan rohani, ataupun kalaupun kita mengalami kesakitan atau mengalami kelemahan rohani, bagaimana kita bisa bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat pada hari ini satu bacaan, satu teks yang saya rasa tidak asing buat setiap kita. Karena teks ini setelah berulang kali saya baca dan seorang kali saya renungkan dan berulang kali saya ajar, teks ini tetap saja berbicara dengan sebuah pesan yang kuat bagi saya secara pribadi. Terutama bagaimana teks ini memandang atau memberikan sebuah perspektif kepada kita tentang kelemahan rohani atau kemunduran rohani atau sakit rohani. Karena terkadang kita memikirkan bahwa orang yang sakit secara rohani atau lemah secara rohani itu kita seringkali mengartikan sebagai orang yang mungkin mundur dari Tuhan, orang yang tidak lagi berdoa, orang yang tidak lagi membaca firman, atau tidak lagi melakukan pelayanan. Tetapi Alkitab memberikan perspektif yang berbeda kepada kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara melihat satu pasal yang saya percaya Bapak Ibu saudara tidak asing dengan itu, yaitu di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Wahyu 2 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Satu pasal yang terkenal yaitu bagian dari 7 surat Tuhan Yesus kepada 7 gereja. Dan surat ini adalah surat yang pertama, yaitu surat kepada gereja Efesus. Dan seperti saya katakan tadi, gereja Efesus kalau kita membaca adalah gereja yang aktif,
gereja yang dinamis, gereja yang melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Kita bisa melihat misalnya ada beberapa yang saya soroti di situ, dikatakan gereja Efesus ada gereja yang berjerih lelah. Mereka adalah gereja yang mampu untuk menguji pengajar-pengajar palsu atau rasul-rasul palsu. Mereka dikatakan tetap sabar di dalam penderitaan dan mereka tidak mengenal lelah. Wow, luar biasa. Kalau kita melihat hari ini ada gereja yang semacam itu atau komunitas semacam itu ataupun orang Kristen yang semacam itu, pasti kita akan menganggap mereka adalah gereja yang sehat. Mereka adalah orang Kristen yang sehat. Mereka adalah believers yang sehat. Tetapi kita harus belajar bahwa perspektif cara pandang Tuhan itu sangat tajam dan sangat dalam, berbeda dengan perspektif kita. Tuhan Yesus melihat pada gereja Efesus dan dia mengatakan tadi di dalam ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Bahkan di dalam kalimat berikutnya dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apa yang jadi problem daripada gereja Efesus? Apa yang jadi problem dari komunitas rohani yang ada di Efesus? Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dalam berbagai kesempatan saya sudah mengajarkan atau membagikan kebenaran ini yang menurut saya ini adalah tafsiran atau pemahaman yang lebih tepat daripada apa yang dimaksud sebagai the first love atau kasih yang semula. Ada banyak orang yang mengartikan the first love, kasih yang semula, adalah kasih yang dirasakan atau kasih yang diterima ketika seorang pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari bahwa kata kasih di dalam Wahyu ini sebenarnya bukan hanya berarti beginning, the first di dalam urutan kronologi waktu, tetapi kata yang pertama ini bisa diartikan the first dalam pengertian priority atau prioritas atau tingkatan. Dan saya merasa yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan kasih yang semula itu bukan sekedar kasih yang diterima seseorang ketika pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi the first love yang dimaksud adalah dalam pengertian priority. Jadi apa yang dimaksud ke Tuhan Yesus ketika dia mengatakan kepada gereja Efesus, aku mencela engkau karena telah engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Yang dimaksudkan Tuhan adalah bahwa gereja Efesus adalah gereja yang tidak lagi menjadikan kasih sebagai prioritas utama dan pertama dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadi penyebab kondisi mereka mengalami kesakitan rohani atau kelemahan rohani atau kemunduran rohani. Dan kita bisa belajar dari gereja Efesus, yaitu apa? Bahwa ternyata aktivitas rohani atau banyaknya aktivitas rohani tidak berbanding lurus dengan vitalitas rohani. Aktivitas rohani tidak menentukan vitalitas rohani seseorang. Bahkan pengetahuan rohani seseorang juga tidak selalu berbanding lurus dengan vitalitas rohani seseorang. Dan kembali lagi kita bisa melihat bahwa parameter kerohanian seseorang, vitalitas kerohanian seseorang dibaca atau ditandai atau diukur dari kasih. Apakah dia menjadikan kasih sebagai hal yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bulan ini, bulan Februari, kita seringkali peringati sebagai bulan kasih sayang, sebagai bulan kasih. Oleh karena itu, menurut saya adalah sesuatu yang tepat kalau kita belajar, kita juga diingatkan bahwa sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kita juga harus senantiasa walk in love, berjalan di dalam kasih dan hidup di dalam kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan walk in love, live in love, hidup di dalam kasih dan berjalan di dalam kasih? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu lagi ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yudas. Surat Yudas pasal yang pertama ayat 21. Surat Yudas yang hanya satu pasal, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21. Yudas 1 ayat 21 dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia terjemahan baru, dikatakan peliharalah dirimu sedemikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Kenapa Yudas mengatakan supaya kita harus memelihara hidup kita untuk kita tetap ada, stay in the God's love, tetap ada di dalam kasih Allah. Karena saya percaya Bapak Ibu saudara rekan-rekan HCC yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebangunan rohani dan vitalitas rohani itu dimulai dengan hidup di dalam kasih. Beberapa saat yang lalu ketika saya merenungkan tentang revival, karena hari-hari ini salah satu berita pesan yang disampaikan kepada kita adalah revival is coming, revival is happening. Kebangunan rohani sedang terjadi dan kebangunan rohani sedang datang di tengah-tengah kita. Dan kemudian saya mendapatkan satu kalimat yang saya pribadi percaya itu diletakkan Roh Kudus di dalam hati saya. Roh Kudus mengatakan, jikalau ada yang disebut sebagai kebangunan rohani, maka itu harus dimulai dari kasih. Saya ulangi lagi, jikalau ada yang disebut sebagai kebangunan rohani, maka itu harus dimulai dari kasih. Dan menurut saya itu selaras dengan apa yang tadi kita baca dalam kitab Wahyu. Sangat menarik bahwa dalam urutan pertama, surat pertama, the first letter of Jesus, ditujukan kepada Efesus. Dan penyakit daripada Efesus adalah mereka tidak lagi menjadikan kasih sebagai prioritas. Artinya kehilangan kasih adalah dimulainya kemunduran rohani, dan kembalinya kita ke dalam kasih adalah awal dari sebuah kebangunan rohani. Dan Yudas mengatakan hal yang sama, peliharalah dirimu sedemikian di dalam kasih Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang memelihara diri kita sedemikian dalam kasih Allah, saya tidak tahu apa yang di dalam benak pikiran banyak orang, tetapi saya mencoba menebak ketika kita membaca kalimat ini, memelihara diri kita di dalam God's love, di dalam kasih Allah. Seringkali pengertian kita adalah, oh berarti kita harus mengasihi Allah. Oh kita harus mentaati Allah. Kita harus mengasihi Allah, kita harus mentaati Allah. Apa yang jadi problem adalah bahwa yang pertama, pemikiran ini berarti selalu berbicara bahwa kekristenan adalah sesuatu yang dimulai dari diri kita. Dan itu ditunjukkan dengan kata kita harus mengasihi Allah, kita harus mentaati Allah, kita harus melakukan sesuatu bagi Allah. Dan buat saya tentu saja mengasihi, tentu saja berbicara tentang mentaati. Mengasihi berbicara melakukan sesuatu bagi seseorang kita kasih. Tentu saja that's right, itu benar. Tapi saya percaya bahwa kekristenan atau Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketika dia berbicara tentang kasih Allah di dalam studi saya, maka kekristenan tidak dimulai dari tetapi kekristenan dimulai dari di. Yang saya maksud adalah, kekristenan tidak diawali dari kita yang melakukan sesuatu bagi Allah. Tapi kekristenan berbicara tentang Allah yang melakukan sesuatu bagi kita, sehingga peran kita yang pertama adalah peran kita yang pertama adalah menerima, receive. Dan saya percaya ini yang dikatakan Yudas. Ketika Yudas mengatakan peliharalah dirimu sedemikian di dalam kasih Allah. Yang dimaksud kalau Yudas bukannya sekedar kita mentaati Allah atau doing something for God atau kita melakukan pelayanan. Tapi bagaimana kita tetap menjaga diri kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Tetap aware, tetap sadar, tetap mengalami diri kita sebagai the beloved of God. Sebagai orang-orang yang dikasihi. Saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk melihat bagian yang pertama dari surat Yudas. Cukup menarik Bapak Ibu saudara, karena di dalam Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Yudas pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan demikian. Saudara-saudara yang telah dipanggil dan yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa serta dijaga untuk Yesus Kristus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya Yudas, saudara dari Yakobus. Saya membaca dari BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, supaya kita bisa lebih menangkap maksudnya. Dan saya ulangi lagi, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang telah dipanggil. Dan kemudian yang sangat dikasihi oleh Bapa. Dan yang ketiga, serta dijaga untuk Yesus Kristus. Perhatikan 3 kalimat yang dituliskan ini. Dipanggil, sangat dikasihi, dan kemudian dijaga. Semuanya berbicara di.
Kita adalah orang-orang yang dipanggil, kita adalah orang-orang yang dikasih, kita adalah orang-orang yang dijaga. Bukan berarti tidak ada bagian kita untuk ya itu saja ada. Tetapi yang pertama adalah bagaimana bahwa di dalam kekristenan kita orang-orang yang orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sangat dikasih, orang-orang yang dijaga. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu saya ketika Yudas mengatakan peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah, yang dimaksud adalah bagaimana supaya kita tetap sadar, kita tetap memahami, kita tetap mengalami, kita tetap menghidupi sebagai orang-orang, terutama kalimat tadi, kata tadi, dikasihi oleh Allah. Wow, beberapa orang ini mungkin lebih sulit. Lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, do something, untuk mengasihi daripada melihat dirinya sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika kita berbicara makna tentang mengasihi sekalipun. Tadi saya berbicara tentang dikasihi. Mungkin ada Bapak Ibu saya yang bertanya, bagaimana Pak? Bukan kita harus mengasihi. Ada perintah di dalam Alkitab untuk kita mengasihi Allah. Ya benar. Tapi saya akan mengajak hari ini Bapak Ibu saya rekan-rekan untuk merenungkan lebih dalam. Apa yang dimaksud ketika kita mengasihi Allah? Apa yang dimaksud ketika Alkitab berbicara untuk kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pikiran? Dengan segenap kekuatan, dengan segenap yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara untuk membaca kembali satu ayat di dalam Perjanjian Baru, kali ini di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24. Matius 6 ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian dari versi terjemahan baru. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi, atau terjemahan yang lebih tepat dimiliki, kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi atau menghamba kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, kita bisa melihat korelasi hubungan antara mengasihi dan mengabdi, mengasihi dan menghamba. Seseorang yang menghamba kepada seseorang artinya orang itu mengasihi seseorang itu. Atau seseorang yang begitu mengasihi seseorang, maka orang itu akan menjadi hamba dari sesuatu atau objek yang dikasihi itu. Yang menarik tentu saja ayat ini berbicara seringkali dipakai untuk bagaimana untuk kita tidak mencintai mamon. Yang dimaksud mamon tentu saja adalah secara simpel, sederhana. Mamon berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang uang. Walaupun uang itu sendiri tentu saja tidak jahat, tetapi di dalam konteks ini mamon dikatakan sebagai kekayaan yang menjadi lawan daripada Tuhan. Dan perhatikan ini, Matius atau dalam konteks ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi, kamu tidak dapat mengasihi kepada Allah dan kepada mamon, kepada Allah dan kepada uang. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang berarti mengasihi Allah beropposite dengan mengasihi uang. Tapi di satu sisi berarti mengasihi uang dan mengasihi Allah pada basicnya, pada dasarnya memiliki pemahaman yang sama. Mari kita renungkan bagaimana cara kita mengasihi uang. Bagaimana cara kita mengasihi kekayaan. Saya percaya Bapak Ibu saudara, kalau kita dikatakan mengasihi uang, itu berarti bukan kita melakukan sesuatu buat uang atau kita mentaati uang. Betul Bapak Ibu saudara? Ketika kita merenungkan seseorang mencintai uang, artinya kenapa seseorang begitu melekat kepada uang? Seseorang yang mencintai uang berarti dia menganggap bahwa uang itu menjadi penentu dalam kehidupannya. Uang menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber proteksi, menjadi sumber perlindungan. Dan kenapa dia memiliki anggapan seperti sedemikian? Karena dia percaya bahwa uang memberikan sesuatu kepada dia. Uang memberikan benefits kepada dia. Uang memberikan nikmatan, pleasure kepada dia. Uang memberikan something. Dan ketika dia menikmati uang itu, menikmati benefits daripada uang itu, maka dia akan mencintai uang. Dan mari kita ambil pemahaman ini dan kita lekatkan kepada Allah.
Apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah? Yang dimaksud mengasihi Allah bukan hanya sekedar kita langsung melompat pada do something for God, melakukan sesuatu bagi Allah, menyembah, berdoa. Ya, saya percaya itu ekspresi. Tetapi bagaimana seseorang bisa mengasihi Allah? Saya percaya seseorang bisa mengasihi Allah sama seperti ketika seseorang mencintai uang. Karena dia bisa melihat bahwa Allah sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber proteksi, sebagai sumber kebahagiaan. Karena dia bisa melihat bahwa Allah memberikan sesuatu kepada dirinya. Karena dia melihat bahwa Allah memberikan pertolongan, memberikan pleasure, memberikan kenikmatan, memberikan sesuatu, memberikan benefits kepada dia. Dan semakin dia mengalami, merasakan, dan menerima benefits keuntungan itu daripada Allah, maka orang tersebut akan semakin mengasihi Allah. Dan saya percaya itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi ketika Yudas mengatakan, Bapak Ibu Saudara, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Yang dimaksud adalah peliharalah dirimu, awasi dirimu sedemikian sehingga engkau terus mengingat dirimu sebagai the beloved, sebagai orang yang sangat dikasihi, sebagai orang yang hidup sebagai kekasih Tuhan. Dan bagaimana sebenarnya ketika dihubungkan dengan Matius, berarti kita menjaga hidup kita untuk terus bisa menikmati Tuhan, menerima sesuatu dari Tuhan, melihat Tuhan sebagai sumber dari kehidupan, sumber dari kebahagiaan, sumber daripada perlindungan kita. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, ada keuntungan, ada benefits yang diberikan kepada kita. Tentu saja benefits itu tidak selalu sama dengan ada dalam pikiran kita, tetapi itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa setiap orang yang berlindung, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang tersebut akan menerima blessings, berkat, happiness, kebahagiaan, shalom, keutuhan yang berasal dari Tuhan. Dan dengan pemahaman itu, mari yang terakhir saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam Yohanes 14 ayat 15, karena ayat ini juga seringkali dibaca sebagai ayat yang berbicara tentang mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 15, demikianlah firman Tuhan Yesus yang mengatakan dalam versi terjemahan baru, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Selama ini ayat ini dibaca dalam pengertian semacam ini. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mentaati perintah Tuhan. Dan I agree with that, saya setuju dengan itu. Saya percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang itu pasti akan mentaati firman Tuhan. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan perspektif yang agak beda, bukan hanya secara sederhana dikatakan bukti seseorang mengasihi Tuhan adalah mentaati firman Tuhan. Tapi saya mengajak kalimat ini yang sangat powerful sekali ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saya mendapatkan rema semacam ini, understanding semacam ini. Ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka orang itu akan disanggupkan untuk melakukan perintah Tuhan. Jika seseorang mengasihi Yesus, maka ia akan disanggupkan, empowering, diberikan kuasa untuk mentaati firman Tuhan. The power of obedience is walk in love. The power of obedience is living in God's love. Kuasa untuk ketaatan, kuasa untuk hidup kudus adalah saat Anda mengasihi Yesus. Dan Anda akan mengasihi Yesus. Momen di mana Anda sangat mengasihi Yesus adalah momen di mana Anda bisa memandang bahwa Dia sungguh-sungguh pribadi yang sangat mencintai Anda dan memberikan segala kebaikan hanya bagi Anda. The Passion Translation menurut saya memberikan pemahaman yang sama dengan apa yang saya katakan. Dalam Yohanes 14:15 versi The Passion Translation mengatakan, "Loving me empowers you to obey my commandment." Luar biasa. Loving me empowers you to obey my commandment. Mengasihi aku memberikan engkau kuasa, daya untuk engkau mentaati perintahku. Sehingga pada hari ini ketika kita berbicara tentang tadi saya katakan, if there is a revival, it must begin with love.
Maka yang pertama kita harus mengalami hari-hari ini the revival of love. Kebangunan rohani dalam kasih. Yang dimaksud bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, mentaati perintahnya. Tapi the first, saya percaya hari-hari ini Roh Kudus mengajak setiap kita untuk kita soaking in His love. Berendam di dalam kasih-Nya. Hidup sebagai His beloved. Sebagai anak-anak, putra-putri yang dikasihi Tuhan. Menerima kasih-Nya, menikmati kasih-Nya. Melihat Dia sebagai source, sumber kehidupan, proteksi, happiness, shalom dalam diri kita. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya akan menyisipkan ini. Saya sangat percaya bahwa pesan Roh Kudus yang sangat kuat hari-hari ini. Bahwa Tuhan sedang melakukan reset dalam kehidupan kita. Reset artinya dikembalikan di dalam setting awal. Dan kitab Wahyu tadi mengatakan tentang the first love. Oleh saya percaya bahwa dalam reset ini, salah satu yang Tuhan hendak reset di dalam hati kita dan hidup kita. Bagaimana kita menjadikan Dia sebagai bukan hanya yang pertama, bukan hanya berbicara yang satu-satunya, ya, the only, bukan hanya yang nomor satu, tapi satu-satunya, the only, He's the only, Dia satu-satunya. Sumber kehidupan, sumber proteksi, sumber kebahagiaan. Hari-hari ini kita mengalami, sudah 1 tahun ini mengalami difficult times. Ada banyak shaken, ada banyak yang digoncangkan Tuhan. Saya percaya ini adalah bukti kasih Allah buat setiap kita untuk mengingatkan kita. Bahwa everything and everyone, segala sesuatu dan setiap orang dalam hidup kita bisa lepas dari hidup kita, bisa hilang dari hidup kita. Bisa tidak lagi memberikan kekuatan. Tapi hanya Yesus dan hanya Yesus menjadi pribadi yang setia dan tetap berkomitmen untuk mengasihi kita. Oleh karena itu hari ini receive His love, experience His love. Terima kasih-Nya, alami kasih-Nya. Every day, every hour, every minute, every second, living in His love. Hiduplah sebagai putra-putri yang dikasihi Tuhan. Nikmati Dia. Terus dan nikmati Dia. Maka saya percaya revival is happening now. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini terus menginspirasi kita untuk tetap hidup di dalam kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur dan kami ingin mengucapkan syukur bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh-Mu, dan kami adalah orang-orang yang dijaga oleh-Mu. Bapa, kami berdoa biarkan seperti yang diungkapkan Roh Kudus, kami ingin mengalami revival of love, kebangunan rohani di dalam kasih, yang dimulai dari diri kami, dimulai dari hati kami, sebagai orang-orang yang mengalami kasih Allah. Berikan revelation, pewahyuan, pengalaman di dalam hati kami, singkapkan setiap kami. Kami yang hari ini mendengarkan ibadah ini, bahwa kami adalah the beloved. Kami adalah orang-orang yang dikasihi. Apapun kondisi kami, apapun yang kami alami, we are your beloved. Terima kasih. Bapak, Engkau memberkati rekan-rekan HCC Surabaya, biar mereka terus ada dalam perlindungan-Mu, terus ada dalam berkat-Mu. Dan hamba juga berdoa untuk Pastor Lo Henry bersama dengan ibu, dengan keluarga, dengan anak-anak semuanya, dengan semua staf pelayanan, rekan-rekan staf pelayanan di HCC. Biarlah mereka pada tahun ini akan mengalami revival of love. Tahun ini mereka akan mengalami the breakthrough, the new level in spirituality, mengalami level yang baru di dalam pengenalan akan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan setiap kita, menyegarkan setiap kita, dan menginspirasi kita untuk tetap stay in His love, living in His love, and walking in His love. Selamat mengalami revival of love. Tuhan memberkati.